Pada materi kali ini, kita akan mempelajari mengenai kapasitas daya dukung pondasi tiang dengan cara statis, terkhusus tiang tunggal. Apakah kalian tahu alasan pondasi tiang digunakan? Yuk, kita telah bersama. Jadi, pondasi tiang diperlukan untuk mendukung struktur atas dengan kondisi sebagai berikut. 1. Pondasi harus bisa menahan beban horizontal. 2. Pondasi harus bisa diletakkan pada tanah yang ekspansif. 3. Pondasi harus menahan uplift forces. 4. Adanya erosi tanah. 5. Pondasi bisa menahan gerakan tanah lateral. 6. Lapisan tanah atas sangat kompresibel dan terlalu lemah mendukung struktur atas. Kapasitas tiang adalah kapasitas dukung tiang dalam mendukung beban. Kapasitas daya dukung. Hitungan kapasitas tiang dapat dilakukan dengan cara pendekatan statis dan dinamis. Secara statis, berarti dilakukan menurut teori mekanika tanah, yaitu dengan mempelajari sifat-sifat teknis tanah. Sedangkan secara dinamis dilakukan dengan menganalisis kapasitas ultimate dengan data yang diperoleh dari data pemancangan tiang. Kapasitas daya dukung menurut Terzaghi. Klasifikasi tiang dalam mendukung beban. 1. End-point bearing pile atau tiang ujung. 2. Friction bearing pile atau tiang gesek. 3. Adhesive bearing pile atau tiang lekat. Metode menghitung kapasitas tiang. 1. Rumus pancang atau dynamic formula. 2. Rumus berdasarkan sifat tanah atau static pile capacity. 3. Pendekatan hasil uji penetrasi. 4. Uji beban langsung atau load test. Daya dukung pondasi tiang, metode statik. QU sama dengan QP ditambah QS, di mana QU adalah daya dukung pondasi tiang dalam satuan ton, QP adalah daya dukung ujung dalam satuan ton, QS adalah daya dukung gesek dalam satuan ton. Persamaan kapasitas daya dukung ujung tiang Meyerhof. Metode ini bergantung pada jenis tanahnya. Untuk tanah lempung dengan kondisi undrained dapat digunakan rumus QP sama dengan AP dikali QP sama dengan AP dalam kurung CU dikali NC aksen sama dengan AP dalam kurung 9 dikali CU, di mana QP adalah daya dukung ujung tiang dalam satuan ton, delta P adalah luas penampang ujung tiang dalam satuan meter kuadrat, NC aksen adalah faktor daya dukung ujung, CU adalah kohesi tak terulir dalam satuan ton per meter kuadrat. Persamaan daya dukung gesek tiang. Kapasitas daya dukung tiang ini ditentukan oleh gaya gesek tiang dengan dinding tanah sekitarnya. Dihitung dengan rumus QS sama dengan sigma AS dikali FS, di mana AS adalah luas selimut tiang dalam satuan meter kuadrat, P adalah keliling tiang dalam satuan meter, delta L adalah panjang segmen tiang dalam satuan meter, Fs adalah tahanan gesek tiap kedalaman Z dalam satuan ton per meter kuadrat. Daya dukung pondasi tiang metode statik. Daya dukung ultimate aksial ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut. Q ultimate sama dengan 40 dikali NB dikali AP ditambah 0,2 dikali NS dikali AS, di mana NB adalah harga NSPT pada dasar elevasi tiang. AP adalah luas penampang tiang dalam satuan meter kuadrat. NS adalah NSPT rata-rata. AS adalah luas selimut tiang dalam satuan meter kuadrat. Koreksi nilai NSPT dapat dihitung dengan tabel dan persamaan berikut. N160 sama dengan CN dikali CE dikali CB dikali CR dikali CS dikali NM. Metode alfa yaitu nilai alfa dengan menghubungkan nilai alfa dan undrained shear strength atau CU
Persamaan tahanan gesek sebagai berikut. Fs sama dengan lambda dikali Cu.